Allah Subhanahu wa taala diberikan rezeki yang cukup dan luas serta barokah, dan juga mudah-mudahan kita doakan bersama, mudah-mudahan pandemi ini, virus corona ini semoga segera hilang dari muka bumi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarga, para sahabat, para pemimpin, dan juga mudah-mudahan kepada kita semua, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mengadakan pengajian bulanan seperti biasa, yaitu pengajian yang kedua. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tahlil tahmid, dilanjutkan dengan tausiah atau pengajian yang akan dipimpin oleh guru kita Ustaz Abdul Rahim, diakhiri dengan doa dan akan pembacaan lain-lain. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, marilah sama-sama kita buka acara ini dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dari rumah menuju tempat ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli niyatin salih wa hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil dan tahmid yang insyaallah akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Saleh. Kepadanya kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى قطبنا الثاني والعارف الشمداني سيدنا الشيخ محيي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخالنا وخاليتنا ونعمص خصوصا ما اجتمعنا هنا بسبب ولعجل شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah yang terakhir khususnya buat kita semua, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan umumnya untuk orang-orang yang belum hadir
pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan waktu luangnya dan diberikan kesehatan, dan khusus bagi orang-orang keluarga kita yang sedang sakit, keluarga orang tua ataupun kerabat. Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalamu alaika wal ali bikal hudan ni'am. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini bi'iznillah, wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawth salamullah alaika rabbini bi'iznillah, wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatin lil hadratil aliyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, man intaqala yata'allamuhu fihi ilman ghufira lahu qabla an yakhtuwa. Sadaqallahul azim wa sadaqana wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamit thaharati, utawi iki iku kitab nerangake pira-pira hukume sesuci. Wa thaharat, utawi thaharah lugatan ing dalem cara lugat utawi bahasa iku an-nadzafatu, bebersih. Wa amma syar'an, lan anapun utawi ing dalem cara syarak pengertian agama, fa fiha mangko iku ing dalem thaharah tafasir katsiratun, tafasir utawi pira-pira tafsir katsiratun kang akeh min hasangking tafasir. Qauluhum pangandikane para dawuhe para ulama iku ma barang tustabahu kang diwenangake, iku fi'lu ma nglakoni barang tustabahu kang den wenangake, bihi kelawan ma as-shalat, apa as-shalatu shalat, ai min wudu'in tegese saking wudu' wa ghuslin lan adus wa tayammum lan tayammum wa izalatin najasati lan ngilangake najis. Walamma lan tekalane ono kana kang ono apa alma'u banyu, ono iku alatan dadi alat lit thaharati maring sesuci. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang ayasuhu tegese sah apa atadhiru sesuci biha kelawan banyu. Iku sab'u miyahin, pitung pira-pira bagian, pitu pira-pira banyu. Ma usama iswiji banyu langit, ai nazilu tegese banyu kang tumurun min hasangking sama, wa huwa al-matar iku banyu udan. Wa ma'ul bahri, wa ma'ul nahri lan banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul ain lan banyu sumberan, wa ma'ul salji lan banyu es utawi salju, wa ma'ul bardi lan banyu burut utawa embun. Summal miyahu mongko utawi pira-pira banyu iku tanpa simu dibagi apa miyah ala arbaati aqsame ing atase patang bagian. Ahaduha utawi salah sijine arba'ah iku tahirun, banyu suci mutahhirun tur nucikake. Ghairu makruhin tur ora makruh apa istimal nggunakake banyu. Wa huwa al-ma'ul mutlaqu, yaiku banyu mutlak. Wasani utawi kaping pindhone iku tahirul, banyu suci mutahhirun tur nucikake makruh. Tur makruh apa istimalun anggunakake banyu. Fil badani dalam badan, lafit taubi ora ing dalam pakaian. Wa huwa al-ma'ul musyammasu, yaiku banyu kang kena labete panase srengenge. Wal qismu salisu utawi bagian kang kaping 3 iku tahirul, banyu suci. Wa mutahhirun tur ora nucikake. Wa huwa al-ma'ul musta'malu, yaiku banyu sing mustakmal.
Oh, wal qismur rabi'u utawi bagian kang kaping 4 iku maun najis banyu najis. Banyu kang dunal kulatene kang kurang rong polah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tahadduts bi nikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita mendapatkan fadl hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fadl adalah pemberian Allah yang begitu besar, tetapi ikhtiar kita tidak seberapa. Ikhtiar kita, doa kita, bahkan mujahadah kita, atau bahkan riyadhah kita, puasa kita sedikit, tapi pemberian Allah berupa banyak. Itu namanya fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh, kita dari kecil telah diberikan nikmat oleh Allah yang namanya nikmatul ijad, nikmat diwujudkan Allah. Tadinya tidak ada, kemudian ada, itu nikmat. Kemudian yang kedua nikmatul imdad, nikmat dipelihara oleh Allah. Dari kecil kita dicukupi oleh Allah. Semua rezeki Allah bagi kita ini adalah cukup. Yang tidak cukup adalah hati kita yang kurang bersyukur. Ya, hati kita atau nafsu kita yang selalu minta lebih. Maka bagi kita yang sudah diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi rezeki Allah 1 sendok, maka kita jangan minta 2 sendok. Kalau diberikan rezeki oleh Allah 1 sendok, maka disyukuri. Di situ la'azid dan nakum. Nanti Allah akan menambah dan akan menambah. Tetapi apabila kita dikasih rezeki oleh Allah 1 sendok, kok mintanya 2 sendok, 3 sendok dan seterusnya, maka kita golongan orang yang mengkufuri nikmat Allah. Kalau kita mengkufuri nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, diperingatkan oleh Allah, oh kamu jangan kufur, kalau kufur nanti azabku sangat pedih. Oleh karena itu alhamdulillahirabbil alamin, kita tadinya di kecil dipelihara oleh Allah, dipelihara jasad kita, dipelihara akliyah kita. Kita diberikan akal oleh Allah, maka cara mensyukurnya bagaimana? Surfun ni'am bil mun'im, yaitu menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk sesuai yang dikehendaki yang memberikan nikmat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan nikmatul ijad, diberikan nikmat hidup oleh Allah, maka kita gunakan untuk liya'budun, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan untuk selainnya Allah. Kita nilailah ibadah di sini adalah mutlaqon yang 24 jam. Ya, ibadah yang 24 jam bagaimana? Ini dalam artian niat kita. Maka fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi maklumatin. Setiap kedipnya mata ini kita niati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mutlaqon hidup kita selama 24 jam ini mengandung nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak niat ibadah kepada Allah, ya tidak niat ibadah, ya tidak ada nilai ibadahnya. Harus diniati lillah, kemudian lir Rasul. Lir Rasul itu mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini alhamdulillah ya kita berikan nikmat. Kemudian nikmat hidayah. Hidayah itu yang bagaimana? Hidayah adalah petunjuk Allah yang yuridu ala qalbi, yang diberikan di dalam hati kita. Ya, kita alhamdulillah dapat hidayah Allah. Kita tahu ada informasi bahwa malam hari ini kita ada pengajian. Kemudian orang itu mau datang. Di samping mendapatkan hidayah Allah, juga mendapatkan taufik atau pertolongan yang lebih dari hidayah. Kalau kita hanya dapat informasi tapi kita nggak mau datang, itu berarti nggak ada taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ngaji ini adalah bagian memperoleh atau ikhtiar kita, usaha kita untuk memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu itu tidak menciptakan suatu hidayah, tetapi ilmu itu setidaknya nanti bisa mengokohkan keimanan kita, Bapak-bapak semuanya. Ya mudah-mudahan ngaji kita malam hari nanti setapak demi setapak, ya, selangkah demi selangkah. Ya mudah-mudahan nanti kita diberikan peningkatan oleh Allah, terutama dalam bidang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bidang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Memang setapak demi setapak. Kalau setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, kemudian kita mensyukurinya,
diamalkan sedikit demi sedikit, nanti Pak insya Allah nanti kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh ini nanti. Amin, Allahumma amin. Tetapi ya mudah-mudahan ini nanti diberi hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memperoleh ilmu enggak diiringi dengan hidayah Allah. Jadi Imam Ghazali ketika memberikan dawuh man izdatan ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buddha. Jadi sapa wong siapa saja, siapapun orangnya yang memperoleh ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, ilmu tadi tidak menghantarkan kepada si alim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hati-hati. Banyak dulu orang yang alim. Orang yang semakin alim, semakin pintar mempelajari ilmu filsafat, dia merasa pintar, akhirnya dia meninggalkan agamanya. Ini banyak ada di antara mungkin orang-orang bukan hanya Indonesia, mungkin luar negeri juga ada. Ya. Semakin pintar, semakin bahkan hafal Al-Quran, itu sampai bisa meninggalkan agamanya. Itu artinya kan orang itu memperoleh ilmu, informasi riwayatnya banyak, tetapi nggak diiringi dengan hidayah taufik Allah warnai jiwa seseorang. Ilmu apa saja, ilmu agama, ilmu manapun ya, apalagi ilmu dunia ya, ilmu manajemen ekonomi dan lain sebagainya, itu tidak bisa mewarnai jiwa manusia. Yang bisa mewarnai jiwa kita adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersama-sama ya memohon hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hidayahnya Allah itu menjadikan hati kita terus istiqomah fil iman. Nah, iman yang tertinggi adalah istiqomah fil iman, yaitu langgengnya hati kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngurusin masalah babul qalbi, membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan membaca sholat, nah, nanti Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Hati kita ya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau hati kita sudah tawajuh kepada Allah, maka lahiriah kita nanti ya, entah itu ekonomi, entah itu pekerjaan, entah apa, nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas. Bapak-bapak pengajian jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sedikit tadi untuk menghantar ngaji kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus belajar sehingga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Tugas kita adalah belajar, mengenai bisa enggaknya adalah urusan belakang. Tugas kita adalah ngaji. Bisa enggaknya mah bonus nanti. Kalau enggak bisa ya kita enggak kena hukum dosa. Ibadah kita sudah salah kaprah, kemudian kita enggak mau ngaji, maka ya ibadahnya itu ya enggak diterima. Pas, kurang tepat, baik dalam syariatnya, lebih-lebih dalam hakikatnya, tetapi kita masih mau ngaji atau bertanya kepada yang lebih mengerti, yang lebih alim tentang urusan agama, maka insya Allah ibadah kita itu nanti akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah, ini sudah bertahun-tahun ya kita mengharapkan ada pengajian semacam ini. Ya mudah-mudahan kekurangan di dalam ibadah wajib kita, sunnah kita, ini akan ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita ngaji ya. Kalau kita nggak ngaji malah kena hukum dosa. Hukum dosanya nggak dimakfu. Bahkan di sini ada suatu amaluhum mardudatun latut badu. Amalnya mardudatun, ditolak, roda itu artinya ditolak. Lama amaluhum mardudatun latut badu, tidak diterima. Jadi situ ada kalimat taukid. Kalau ditolak ya tidak diterima, kalau nggak diterima ya ditolak. Itu artinya kan ditolaknya benar-benar ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita adalah ibadah ilegal, tidak resmi, tidak ada rekomendasi dari para ulama. Nah, nanti kita sedikit membahas tentang ibadah lahiriah kita, setengah jam untuk fikih, setengah jam nanti untuk yang lainnya ya. Nah, di situ kita dalam rangka meresmikan ya, atau melegalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ibadah seperti itu. Kalau apapun suatu hal yang baik, tapi kalau dilakukan secara ilegal, tentu itu tidak dibenarkan.
Demikian halnya ketika kita beribadah kepada Allah, entah itu sholat, entah itu zikir, entah itu baca zikir, entah itu sholat, entah itu baca Quran. Itu kalau nggak resmi itu juga nantinya nggak bagus di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita. Mencontohkannya bagaimana? Andai kata Allah menurunkan Al-Quran langsung yuridu ala qalbi, di dalam hatinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apakah mungkin? Ya mungkin saja. Tetapi kok kenapa melalui wasilah kepada malaikat Jibril? Karena Rasulullah ngasih contoh kepada kita bahwa orang yang beragama, orang yang menjalankan agama ini harus ada punya guru, baik guru lahiriah maupun guru batinnya. Ini penting ya. Guru lahiriahnya menuntun. Rasulullah pun setelah menjadi Rasul selalu mengulang, belajar kepada malaikat Jibril, mengoreksi bacaan Al-Qur'annya, mengoreksi tafsiran Al-Qur'annya. Itu Kanjeng Nabi, itu ngasih contoh kepada kita. Maka hendaknya kita terus semangat dalam hal untuk mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kita membahas tentang mulai bab kitab Thaharah. Kitab fikih baik besar ataupun yang kecil semua diawali dengan bab Thaharah, sesuci. Nah, kalau tasawuf namanya bab tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi 'anil rozai wajibatun. Membersihkan nafsu dari kotoran-kotoran, membersihkan hati dari kotoran-kotoran nafsu, kotoran dosa-dosa kita, itu wajib hukumnya. Nah, dalam hal fikih juga sama, dibahas tentang masalah Thaharah, sesuci. Nah, di sini dikatakan bahwa Thaharah ini menurut bahasa adalah an-nadzafatu, bersih. Kalau orang Jawa bilang bersih, orang sini bilang kebersihan. Wa amma syara'an, kalau menurut syara itu adalah menurut pengertian agama. Nah, menurut pengertian agama di sini dikatakan fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalati najasatin. Di sini dikatakan bahwa Thaharah adalah melaksanakan atau melakukan suatu perkara yang menjadi sebab diperbolehkannya melakukan sholat. Nah, ini dalam agamanya, baik itu mengenai wudhu, tayamum, mandi, dan menghilangkan najis. Nah, alat untuk sesuci di sini di pokok bahasan ini adalah air. Air yang digunakan untuk bersuci di sini ada 7 macam. Ya, yang pertama adalah wama'ul bahri, air laut. Jadi kalau kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke pantai utara atau selatan ya, kita kalau mau sholat kan sholatnya jauh banget, sedangkan waktu sudah mepet, maka kita di situ pas kita masih ada di laut, masih di pantai, di situ kita langsung wudhu, boleh nggak? Diperbolehkan, tidak masalah, karena air laut itu adalah suci, mensucikan. Yang pertama air laut, yang maksudnya yang sah dipakai untuk wudhu, yaitu air laut. Kemudian yang kedua wama'un nahri, air bengawan atau air sungai yang mengalir, itu yang dipakai untuk wudhu. Mengalirnya tapi yang warnanya yang enggak terlalu, yang asal enggak terlalu bau, enggak terlalu warna hijau. Kalau air yang di pinggir kali itu sudah bau, itu jangan dipakai wudhu, itu enggak boleh itu. Ya, itu orang di situ, orang buang kotoran di situ, orang membuang bangkai di situ, itu tidak boleh pakai wudhu. Nah, yang pertama air laut, yang kedua air bengawan yang mengalir. Yang ketiganya wama'ul bi'ri, air sumur. Air sumur baik sumur bor atau sumur yang enggak bor itu boleh. Yang keempatnya wama'ul aini, air mata air, sumberan. Di sini ada air, ada mata air kok gede banget itu, atau 1 selang atau 2, bahkan sampai 4 in lubangnya, itu diperbolehkan. Baik rasanya asin maupun tawar, asal jangan bau, ya diperbolehkan wudhu atau bersuci atau mandi janabah dengan itu diperbolehkan. Yang kelimanya wama'ul salji, air salju. Salju itu ya salju yang mencair maksudnya, itu diperbolehkan untuk wudhu. Kalau daerah Eropa yang musim salju, itu di sana kan air tawarnya susah, air lautnya juga jauh, ya itu boleh pakai air salju, sah.
Wa ma'ul bardi lan banyu burut. Air burut itu artinya air embun. Di sini disebutkan air embun karena apa? Karena menjelang hari akhir nanti ini ulama ada yang diberi ainul basyarahnya dibuka oleh Allah, menjelang kiamat nanti di situ nanti air itu nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat air itu nanti akan diambil oleh Allah sehingga orang yang jahilun, orang yang tidak mengerti tentang kaifiyah ibadah kepada Allah bingung dia. Kalau orang sudah tidak mau melaksanakan aturan-aturan Allah, tidak mau beribadah kepada Allah secara syariat maupun hakikat, karena yang alim-alim sudah wafat, sudah meninggal, tinggal Allah menggulung, dijadikan kiamatlah dunia ini. Nah, maka pentingnya bagi kita nanti untuk mempelajari namanya tayamum, mandi tayamum bagaimana, mandi wudu tayamum bagaimana, nanti ada caranya. Nanti praktekkan setapak demi setapak. Ya mudah-mudahan kita diberikan istiqomah nanti. Ya, wa ma'ul bardi. Air embun. Nanti di sini kalau air embun bisa dijadi suatu alternatif atau suatu pilihan. Kalau kita kemarau panjang, airnya susah, itu kita suruh ikhtiar untuk bersuci, berwudu dengan cara mengumpulkan embun-embun yang ada di daun-daun, daun talas, daun apa saja, itu dikumpulkan lebih dari 2 kulah, ya syukur-syukur lebih dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah ya wudunya caranya ada nanti caranya itu nanti disuruh memakai wudu semacam ini. Ikhtiar yang dilihat adalah ikhtiar. Kita tidak menemukan air tidak masalah, yang penting ikhtiar kita. Yang dinilai oleh Allah adalah usaha kita, ikhtiar kita. Ibadah kita, ya Allah, mungkin kurang bagus, ya mungkin nggak berjanji kalau orang Jawa kita, nggak berjanji ibadah kita. Tetapi Allah Raufur Rahim, melihat kesungguhan seorang hamba ketika beribadah kepada Allah, dilihat. Ya Allah, malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ini hambamu ini sholat kok semacam ini ya Allah, kok nggak khusyuk ini ya Allah. Wahai malaikat, coba dilihat kesungguhannya, sungguh-sungguh nggak dia di dalam wudunya, sungguh-sungguh atau enggak, di dalam sholatnya, adab-adab sholatnya diutamakan atau enggak. Nah, maka kita diutamakan. Ketika kita sholat menghadap Allah, diutamakan sebagus mungkin bajunya, serapi mungkin, ya, yang bagus mah lengan panjang, sobat-sobat ya, lebih bagus lagi baju putih, lebih bagus lagi pakai jubah. Ini sebagai ta'aduban kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai peci. Nah, orang-orang Arab itu saking adabnya kepada Allah, memakai sorban itu bukan kayak kita diselengkerangin seperti semacam ini, bukan, tetapi ditutupin kepalanya. Nah, itu sebagai bentuk ta'aduban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga sama. Ya, lengan pendek nggak masalah, tapi setidaknya kepala kita tertutup. Ini dalam rangka upaya kesungguhan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti dilihat semacam itu. Ini bajunya kok rapi banget. Bajunya kok bagus, kok rapi nih. Orangnya sungguh-sungguh nih. Memakai wangi-wangian ini. Memakai tasbih nih orang nih, habis itu berarti zikir nih. Nah, itu. Ya malaikat faqbala sholatuhu, terima sholat itu. Akhirnya sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ketika kita sholat Allahu Akbar, ya Allah, rumahku masih lama banget nih lunasnya. Ya Allah, ekonomi saya morat-marit ya Allah, pekerjaan saya banyak di PHK ya Allah, teman-teman saya. Akhirnya karut. Nah, maka kita upayakan diri kita mulai saat ini terus istiqomah senantiasa taqarruban ila Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam dengan cara berzikir, entah itu subhanallah atau sholawat, memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan oleh Allah, agar diberikan peningkatan di dalam berbagai macam bidang keimanan kita kepada Allah, bidang kesadaran kita kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, bidang ekonomi kita, bidang keamanan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita senantiasa beraudiensi kepada Allah setiap saat, ya, fi kulli halin, fi kulli saatin, setiap saat, setiap waktu, kapanpun dan dimanapun beraudiensi dengan Allah, suatu ketika nanti ketika kita mengalami kesulitan kemudian kita sambat kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Ya, sama ketika kita menjalin hubungan audiensi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapanpun dan dimanapun senantiasa hati tawajuh kepada Rasulullah, baca Allahumma sholli ala sayyidina atau ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya, kapanpun dan dimanapun. Ya, nanti kalau suatu saat ketika kita
kita mengalami kesulitan, maka kita akan ditolong oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan bermimpi akan ditolong oleh Allah. Kita jangan bermimpi akan ditolong oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita tidak pernah menjalin hubungan rohani kita kepada Allah wa Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengalami kesulitan, kemudian kita sambat. Kita tidak pernah menjalin hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong saya ya Rasulullah. Saya mengalami kesulitan tentang ekonomi saya. Mohonkanlah kepada Allah ya Rasulullah. Jangan sekali kita berharap, karena kita tidak pernah berhubungan secara rohani kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya ketika kita kenal dengan pejabat. Kalau kita sering berkenalan dengan para pejabat, menjalin relasi, ya. Hubungannya ada dengan para pejabat. Suatu saat ketika kita minta pertolongan, Pak, saya minta tolong Pak untuk tanda tangan, tentu kita akan ditolong oleh pejabat, Pak Menteri atau Presiden atau siapapun ya. Tapi kalau kita uncur-uncur datang, kita nggak kenal sama Pak pejabat, tiba-tiba kita datang tak tolong, kira-kira ditolong atau enggak? Tidak akan ya. Demikian halnya ketika kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih dekat ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Padahal urat nadi kita adalah bagian dari diri kita. Tetapi kalau kita nggak pernah merasa kita dekat dengan Allah, ya nanti hakikatnya ya jauh. Nah, maka ini yang saya sampaikan ini adalah ilmiahnya saja ya. Mudah-mudahan ini diiringi dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberikan peningkatan-peningkatan dalam berbagai macam bidang, terutama bidang iman Islam kita. Amin. Allahumma amin. Ya, hidayah ini penting ya. Ilmu itu hanya riwayatul ilmi. Saya bukan menyampaikan ilmu nih Pak Guru ya. Saya hanya riwayatul informasi, riwayat informasi ilmu. Riwayatul ilmi ya. Mudah-mudahan ini bagian dari ilmu kita. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan wasiatul Mustafa. Ya Aliyu, ya Ali, man akalal halala sofatinuhu warabba qalbuhu. Man sapane wong akalakan mangan sapa man al halala ing barang kang halal sofa mongko dadi bening apa dinuhu agamane wong. Warabba lan dadi alus apa qalbuhu atine wong. Walam yakun lidakwatihi lan ora ana kedue dungane wong apa hijabun satir atau aling-aling. Man akala syubhata sing sapa wonge mangan barang kang syubhat samar-samar istabaha moko dadi campur aduk alaihi ing atase wong apa dinu agamane wong. Wa salamalan dadi peteng apa kalbuhu atine wong. Waman utawi sapane wonge akal-akal mangan sapa wong al haram ing barang kang haram mata mongko dadi mati apa kalbu atine wong. Wa khafa lan ringkih apa dinuhu agamane wong. Wa dha'afa lan dadi apes apa yakinuhu keyakinane wong. Wa hajabalan dialing-alingi wa hajabalan ngaling-alingi sapa Allah Gusti Allah taala maha dhuwur Allah dakwatuhu ing panyuwune man. Wa qallat lan dadi sithik apa ibadatuhu ibadahe wong. Ini wasiatul Mustafa, wasiat yang pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita bersama. Ditujukan pada Sayyidina Ali, tapi kalau Sayyidina Ali berarti ditujukan pada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan ya. Wahai Ali, siapa yang memakan barang yang halal, di situ dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sofa dinuhu, maka menjadi bening agamanya, menjadi murni agamanya. Ya. Waraqqa qalbuhu, kemudian kita makan barang yang halal, maka hati kita akan menjadi halus. Tandanya hati kita halus adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hati kita gemetar ketika menyebut asma Allah. Hati kita dengan hati kita yang halus akan mudah mencucurkan air mata kita ketika zikir kepada Allah atau zikir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun lidakwatihi, dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya, permohonannya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memakan barang yang syubhat, maka campur aduk agamanya ringkih, tidak kuat, hatinya menjadi gelap. Ini belum barang yang haram. Ini pentingnya kita makan yang halal, pentingnya kita nyari rezeki yang halal semacam ini, ya. Makan yang barang syubhat yang belum jelas halal haramnya, itu hati saja kita sudah zulmah atau gelap hati kita.
Apalagi makan yang barang haram. Kalau barang haram maka mati hati kita. Kalau hati kita sudah mati, maka agama kita akan ringkih. Ya, doa kita tidak akan diterima oleh Allah dan kita malas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa koreksi. Kalau kita makan barang yang haram, kita mau ibadah itu malas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bangun malam malas. Mau mujahadah malas. Mau ngaji pun juga malas. Padahal ngaji kita tinggal datang, duduk, nanti ada jamuannya. Ini adalah nafsu anania kita, nafsu syaitaniyah kita, nafsu yang apabila diajak untuk taat kepada Allah tidak mau. Nah, ini ada suatu kisah nih sebagai penutup ya, sebagai nanti penutup lanjutannya ya. Ada suatu kisah di zaman tabi'in lah. Itu ada seorang yang bernama Abdullah ibnu Mubarak. Itu suatu ketika beliau sudah menjadi wali Allah, sudah menjadi sultan aulia, diberi pangkat oleh Allah berupa wali. Kemudian beliau ingin melaksanakan atau berkunjung ke masjid di Yerusalem, Masjidil Aqsa, dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa. Nah, beliau membeli suatu perbekalan berupa kurma. Ketika membeli kurma, ya sekilo berapa ya harganya, 5 dirham. Kemudian ambillah 1 kilo. Ternyata ketika pas mengambil kurma, ada salah satu kurma ada di bawah tempat jualannya. Dikira itu sudah punyanya Abdullah ibnu Mubarak. Kemudian beliau melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kurang lebih ya hampir 4 bulanan atau 5 bulan. Namanya dulu belum ada kendaraan. Kalau sekarang set, udah nyampe sekarang nggak sampai 10 jam. Karena ada pesawat. Dulu masih jalan kaki, masih paling banter ya onta dan kuda. Nah, di tengah perjalanan beliau selalu berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah agar hajat-hajatnya dijabah oleh Allah. Nah, setelah sampai ke Masjidil Aqsa, beliau melakukan i'tikaf di Masjidil Aqsa karena termasuk bagian dari apa ya Masjidil Aqsa itu keutamaan masjid lah di dunia ini. Ya. Nah, beliau melakukan i'tikaf. Setelah i'tikaf di masjid tersebut, Abdullah ibnu Mubarak tadi itu mendengar rasan-rasan ada malaikat itu melakukan pembicaraan dialog, malaikat satu dengan yang lain. Hei malaikat, hebatnya Abdullah ibnu Mubarak itu ya, kenapa ya doanya diijabah, apa yang diinginkan selalu dikabulkan oleh Allah. Terus malaikat yang satunya lagi nyamperin, itu dulu itu malaikat, itu dulu doanya dijabah oleh Allah, dulu diberikan wali, pangkat kewalian oleh Allah. Sekarang doanya sudah tidak dijabah oleh Allah. Semenjak dia membeli kurma yang di situ ada kurma yang bukan milik dia tapi diambil oleh Ibnu Mubarak. Wah, mendengar percakapan semacam itu, Abdullah ibnu Mubarak antara sadar dan tidak, yang kodotan. Wah, beliau langsung jenggirit bangun. Ternyata doaku selama ini sudah tidak dijabah oleh Allah gara-gara satu makanan yang syubhat yang belum jelas kehalalannya. Ini bagaimana dengan itu baru satu kurma, harganya 5 dirham. Bagaimana kalau 1 juta kita makan anak kita makan istri dan anak kita. Nah, ini berarti hatinya tambah semakin jauh kepada Allah. Ibadahnya banyak, itu wali itu ya, apalagi yang kita yang bukan wali, hanya wali murid kita ini ya, dan wali nikah. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedikit saya terangkan lagi karena masih ada sedikit waktu ya. Saya terangkan mengenai sedikit lagi. Tadi mengenai air yang dipakai untuk bersuci. Nah, di situ air yang 7 macam tadi, di situ ada 4 bagian. Yang pertama tahirun ghairu makruhin. Yang pertama air itu suci, mensucikan dan tidak makruh menggunakannya. Yaitu namanya ma'ul mutlaku, air mutlak. Air mutlak adalah air yang gampangannya kalau pengertian kita ya. Mungkin kalau berbeda pengertian. Kalau pengertian kita ya, pengertian saya sendiri ya. Itu yang mana apabila air tersebut dipindahkan suatu tempat itu sesuai dengan nama tempatnya. Contoh, air laut kalau dipindah di air ember sudah bukan air laut lagi, namanya air ember. Air sumur kalau dimasukkan dalam ember sudah bukan air sumur lagi, namanya air
ember, itulah yang namanya ma'ul mutlak. Air mutlak itu mutlak dipakai untuk bersuci. Nah, yang pertama air mutlak. Yang kedua mutahhirun. Tahirun mutahhirun makruhun. Yang kedua air suci mutahhirun, air suci mensucikan tapi makruh menggunakannya, yaitu ma'ul musyammasu, air yang kena bekasnya sinar matahari. Nah, contoh toren kita nih. Ini toren kita nih. Kalau siang panas banget itu kira-kira panas nggak airnya? Kalau panas berarti itu ma'ul musyammasu, dan itu kalau menggunakannya adalah makruh hukumnya. Kalau makruh, kita sengaja menggunakan air tersebut untuk bersuci, untuk mandi jenabat, untuk mengenai kulit kita, mandi atau bersuci, berwudu, maka fal yukrohu, makruh itu tidak ada pahalanya. Fala taubau, tidak ada pahalanya. Maka biar nggak panas bagaimana? Disiasati, ya, disiasati, dicorin lagi airnya biar nggak panas. Tujuannya apa? Biar tidak merusak kulit kita. Apalagi toren yang berupa dari apa ya, yang seng itu ya, stainless ya. Nah itu makruhnya makruh luar biasa itu. Maka kalau bisa kita jangan sampai menggunakan yang semacam itu. Apalagi yang sengaja dihangatkan. Kalau untuk wudhu jangan. Itu nggak boleh ya. Lantas ada siasat yang lain, yaitu di atasnya kasih asbes. Di antaranya seperti itu, untuk menggunakan air tersebut biar nggak makruh. Kalau kita sengaja dengan makruh, maka salah tahu sia-sia. Kalau yang kemarin belum tahu ya tidak masalah, berarti dimakfu. Tapi kalau kita sekarang sudah tahu, yuk kita bersama sarumarbah, ya disiasati aja. Yang penting air itu tidak hangat atau panas, apalagi sampai merusak kulit kita, itu tidak boleh. Nah, di situ makruh hukumnya. Jangan dipakai untuk mandi jenabah atau berwudu, itu jangan. Tapi kalau dipakai untuk mencuci bagaimana Pak Rohim? Boleh, itu tidak makruh, tetap suci, mensucikan. Fala yukrohu, tidak makruh kalau untuk labih taubi, tidak untuk mencuci baju atau selain kulit lah, itu diperbolehkan. Kalau untuk wudu kalau bisa jangan. Kalau memang sengaja, kalau memang kita terpaksa menggunakan air toren kita, maka usahakan jangan sampai panas air kita. Bisa dipahami Pak ya? Ya dicor lah atau dikasih air lagi. Kalau sekarang kan sudah ada satelit itu jadi satu. Nah itu dicokin aja biar yang penting nggak hangat. Yang penting sudah ada. Kalau sudah ada dipakai berarti sudah bukan ma'ul musyammasu, bukan air yang kena lapasnya atau bekasnya dari matahari. Nah, untuk yang berikutnya yang nomor 3, tahirun, air yang suci, ghairu mutahhirin, yang tidak mensucikan, wa huwal ma'ul musta'malu, air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk mencuci atau sudah untuk menghilangkan hadas. Itu kalau dipakai untuk mengasih minum hewan tidak masalah, asalkan hewan itu hewan yang dimuliakan oleh Allah, bukan hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Hadis itu ada 6. Yang pertama hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah, wa tarikus sun'ah, tarikus sholati, orang yang tinggal sholat, wazanil musoni, orang yang zina muson. Orang zina muson itu orang yang sudah punya istri tapi masih lirak-lirik dengan yang lainnya, itu namanya zina muson. Apalagi sampai niat yang nggak benar, itu namanya zina muson. Kemudian anjing, ya, wal kalbul akuru, anjing yang galak. Kemudian babi, yaitu termasuk hewan yang tidak dimuliakan oleh Allah. Kalau zaman kemarau, kemudian kita berwudu, bekas wudu kita itu jangan dikasih hewan semacam itu. Mendingan hewan-hewan yang lain seperti kambing, tapi itu tidak masalah. Air mustakmal, dan air mustakmal itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Air yang kurang 20 apalagi itu tidak boleh. Nah yang keempatnya adalah air najis, air yang sedikit yang kejatuhan najis. Madunal kullataini, orang yang kurang 20. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah bulan pengajian berikutnya akan kita lanjutkan tentang bab wudu dan siwak. Untuk saat ini kita masalah bab air terlebih dahulu. Barangkali ada yang bertanya, kami persilahkan. Ya, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama pengajian pada malam hari ini tentang taharah atau bersuci, yaitu melaksanakan suatu perkara yang menjadi sebab dibolehkannya melakukan ibadah atau sholat. Bagi para jamaah sekalian yang mau bertanya, boleh ya, karena taharah ini sangat penting ya, karena kan nanti yang akan dihisab pertama kali adalah sholat kita. Sholat tanpa wudu tidak sah. Wudu berkaitan dengan taharah.
Jadi bagi bapak-bapak atau jamaah sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Atau saya dulu Ustaz ya? Dipancing dulu ya Ustaz ya? Oke, dipancing dulu ya, biar nanti susul-mensusul ya, biar kita terjadi diskusi tambah ilmu ya. Saya ada pertanyaan sedikit Ustaz ya. Ini menjadi dilema saya juga sih sebenarnya. Ketika misalkan saya pergi ke bandara atau misalkan ke mall lah ya. Ke mall itu kan kita tahu sendiri toiletnya seperti apa. Kadang ketika kita ingin buang air kecil itu kan toiletnya berdiri. Jarang yang menyediakan apa sih toilet jongkok, itu jarang sekali. Nah ini jadi permasalahan saya khususnya. Itu bagaimana ya tentang ibadah kita, misalkan ketika kita ingin melaksanakan ibadah dengan kondisi misalkan tempat wudhu seperti itu, dan juga tadi yang saya bilang ya tempat untuk kita membuang hajat kita itu kondisinya seperti itu. Kadang-kadang itu yang menjadi riskan. Baik, sedikit saya ingin memberikan keterangan yang berkaitan dengan najis ya. Bagaimana yang ditanyakan Pak Guru tadi ini mungkin sering dilaksanakan kita juga. Maka ketika kita melakukan apapun, apalagi tentang kencing atau istinja semacam itu, kita harus hati-hati. Ketika kita sudah berupaya, sudah berusaha mencari tempat yang terbaik untuk kita buang hajat kita, buang air kecil kita, tapi kita tidak menemukan, nah, yang dilihat adalah ikhtiar kita. Karena kita sudah tidak bisa ditahan lagi, harus mau nggak mau harus kencing di tempat situ, ya kita melaksanakan sudah dengan hati-hati. Celana kita angkat, ya kita hati. Ketika kita kencing pun kita juga sempat batuk ya. Jadi kalau kencing, ketika kita melakukan kencing baik di rumah atau di luar, itu diupayakan, diusahakan untuk berdehem. Nah, 3 kali lah. Jadi bekas dari kencing kita itu keluar semua. Pasti keluar semua. Tapi kalau nggak batuk seperti itu, pasti nanti ada keluar sedikit gitu, sedikit gitu. Nah, kemudian kalau dalam suatu perjalanan kita harus husnudzon, artinya apa? Dugaan kuat kita itu yang mana? Wah, tadi nggak najis. Ya udah, itu yang kita pegang. Kemudian kita melanjutkan wudhu di tempat yang sudah disediakan. Tapi kalau kalau kita husnudzon kita nggak bagus ya, waduh, tadi kok saya kena cipratan ya, cipratan atau enggak ya? Biasanya yang menentukan hati kita. Nah, kalau hati kita yang ini sudah, saya dugaan saya kuat bahwa saya nggak kena najis, ya udah kita lanjutkan. Maka Allah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa husnudzon dalam hal amaliyah kita, dalam hal ibadah kita. Ini saya dapat 4 rakaat atau 3 rakaat. Kalau dalam sholat 3 rakaat, akhirnya kita melanjutkan yang rakaat berikutnya. Tapi kalau dalam ibadah itu nggak boleh yang diambil yang terakhir. Yang diperbolehkan ya yang sedikit itu yang kita ambil. Misalnya kita wiridan, misalnya kita sholat. Nah 4 rakaat kita di tengah-tengah ini kita kentut nggak ya tadi ya? Kira-kira kentut ya? Ada yang ragu semacam seperti itu. Kira-kira kentut nggak saya ya? Nah akhirnya ya ambil kesimpulan. Yang ambil siapa? Ya hati kita. Saya nggak dengar, pasti saya nggak kentut. Ya udah kita lanjutkan seperti itu. Nah setan itu menggodanya luar biasa. Ya maka kita terus jangan sampai hati kita ini dimasuki semacam itu, semacamnya was-was, penyakit was-was. Nah wudhu kita, misalnya, wah tadi susah nggak wudhu kita ya? Saya udah niat belum ya? Nah akhirnya ya diulang-ulang terus kalau semacam itu ya. Tapi kita diajarkan oleh Allah husnudzon. Udah, maka kita diupayakan ketika kita niat dalam wudhu itu sunnahnya wa talaffuzu biha sunnatun, melafalkan niat. Semacam tetes atau 2 tetes ada yang sama. Maka diupayakan kalau kita wudhu kita ada di keran itu sekecil mungkin airnya. Kalau gede bagaimana? Di sini diterangkan itu fala yukruh. Maka makruh hukumnya nggak boleh. Karena air itu adalah milik Allah. Nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil mungkin, seperlunya aja, seperlunya. Betul. Terus niat wa talaffuzu biha sunnatun. Imam Syafi'i menerangkan bahwa melafalkan niat itu adalah sunnah hukumnya. Nah, di sini karena ada sunnah ibadah itu ada hukum-hukumnya. Ada sunnah, ada haram, ada mubah, ada makruh. Sholat pun juga sama. Ada sunnah, ada haram. Nah, sunnahnya ya sudah diketahui bersama ya. Kalau makruh haramnya bagaimana? Haram. Sunnah haramnya dalam sholat.
sholat fardu misalnya, tiba-tiba gara-gara hujan, terus kita membatalkan sholat kita gara-gara sendal yang bagus ada di luar. Waduh, sendalku di luar nih, batalin dulu sholatnya. Itu haram, itu tidak boleh. Atau jemuran, kita habis jemur, tiba-tiba kita pas sholat zuhur, tiba-tiba kita membatalkan sholatnya, padahal kita sudah Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar itu sudah masuk dalam sholat. Tapi kalau baru Allah, ini belum masuk dalam sholat Allah. Tapi kalau Allahu Akbar itu sudah masuk dalam sholat. Itu tidak boleh membatalkan sholat. Dipanggil orang tuanya pun tidak boleh, kecuali kalau sholat sunnah. Nah, dulu ada wali yang dipanggil oleh ibunya sampai ibunya marah, akhirnya diuji oleh Allah, namanya Balaam. Itu diuji oleh Allah, akhirnya dia difitnah, menghamili orang dan sebagainya. Kalau sholat sunnah itu kalau dipanggil orang tua kita, ibu kita, ya kita batalkan sholatnya, sholat sunnah ya. Tapi kalau wajib tidak boleh, tidak ada toleransi ya, tidak boleh dibatalkan. Atau kebakaran sebesar apapun, misalnya di dalam rumah nih, tiba-tiba kebakaran, kita dalam keadaan sholat, tetap kita sholat, tapi kita berjalan lari nggak apa-apa, tapi hati kita tetap nggak keluar dari sholat. Hati kita nggak membatalkan sholat, walaupun sambil lari sekalipun tidak masalah. Nah, ini pentingnya kita sholat. Kalau kita membatalkan ya kena hukum dosa. Ya, orang sholat aja masih kena hukum dosa, apalagi yang tidak sholat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi intinya kesempatan apa yang Pak Guru tanyakan tadi adalah husnuzon kita. Dugaan kita kuat yang mana? Usahakan dugaan kita, saya nggak kena najis ini, Pak, insya Allah. Itu pasti akan dimaafu oleh ini fikih nih. Jadi fikih itu enggak, wah ini kena najis nih. Nah, jadi ada yang dimaafu, ada yang enggak. Karena kita dalam perjalanan. Ya. Nah, demikian Pak Guru ya. Ya, terima kasih Ustaz. Para jamaah, saya yakin nih sebenarnya ada banyak pertanyaan ini ya, cuma belum keluar. Ya, oke, silakan Pak. Seandainya nih posisi kayak tadi lanjutin tadi Pak, dibatalin kan nggak boleh, tapi kita harus membatalin, tapi kan bisa dilanjut lagi, bisa nggak? Ya. Tetapi itu kan masalah sholat. Tadi sempat ini ya, sempat dibatalin sih. Tetap itu tidak boleh. Mendingan dilanjutkan karena tuntunan agama yang ditalif oleh para ulama-ulama itu kita keluar sambil lari tidak masalah, tapi nanti dilanjutkan di luarnya. Tapi posisinya kita nggak membatalkan ya. Posisi hati kita nggak membatalkan sholat atau keluar dari sholat. Nah, nanti di sana rekatnya ditambahin di luar yang sudah aman. Atau kita melihat anak kecil mau kecemplung kali nih. Kalau nggak segera ditolong nih nanti akan mati nih. Kita boleh kita menolong si anak kecil yang mau sekarat tadi, anak-anak yang mau masuk ke sumur tadi, kemudian kita melanjutkan sholat lagi dengan catatan hati kita nggak keluar dari sholat. Itu Pak, tetap dilanjutkan, boleh dilanjutkan, tapi hati kita tidak keluar dari sholat. Lanjutkan aja tidak masalah, dan itu sah. Bagaimana sah hukumnya? Ada lagi? Pak Surkon ya? Oh ya, dari sisi kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen menanyakan masalah perkreditan Pak, hukum perkreditan. Karena di sini membingungkan saya gitu. Ada sebagian orang membolehkan, ada sebagian lagi nggak boleh. Saya pengen tahu penjelasannya, kalau boleh ya silahkan kenapanya gitu, kenapa jalurnya dari mana, kalau nggak boleh ya dari mana juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sedikit ini keluar dari tema kita, tidak masalah ya. Yang penting kita tambah ta'alum ya, tambah ilmu kita, mudawamatul ta'alum ya, membiasakan melanggengkan kita tentang bahsul masail mengenai berkreditan, kredit. Contohnya yang gampang aja lah, kita rumah ya. Nah, kredit rumah ini banyak yang belum tahu. Nah, kredit rumah itu ada, dulu pernah saya bertanya kepada 3 ulama. Yang pertama Abah Uji, bagaimana Kiai kalau kita kredit rumah? Mutlakon haram itu, nggak boleh itu.
Al-Quran sudah melarang jelas, tidak perlu pakai kiasul ulama. Gitu. Saya punya 2 kiai. Saya nanya Pak Kiai Ahmad Towil dari Pabuaran sama Kiai Ustadz Jamil Mastuti. Saya tanya, bagaimana Kiai, saya pengen sebelum saya ngambil rumah di Racik Mulia Rizkin ini, saya bertanya dulu. Karena ini kan berkaitan dengan hukum. Ternyata beliau menjawab, kalau memang Pak Rohim, kalau memang kita semua mampunya hanya dengan kredit, karena kita punya rumah itu adalah bagian kewajiban kita untuk keluarga kita, ya, dan bisanya hanya satu-satunya dengan cara kredit, dan itu satu rumah, maka itu diperbolehkan. Andai kata itu riba, tapi riba yang dimakruh, terus kita iringi dengan ibadah istighfar salat, itu tidak masalah, diperbolehkan. Yang tidak boleh itu kalau kita ngambil rumah sudah kredit, ngambil rumah lagi itu yang haram, yang tidak dimakruh. Dosanya bagaimana? Dosanya besar, dosanya sulit diampuni oleh Allah Subhanahu. Apalagi sudah punya rumah satu, kredit lagi rumahnya, nah itu namanya israf, dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mampu duitnya ya jangan seperti itu. Ya, kita punya keluarga 2 anak, kemudian kamar kita ada 10, sisa kamar itulah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya anak 2, 1 untuk kamar kita sama istri, yang 2 untuk anak kita, yang keempatnya kamar untuk tamu, itu tidak masalah, diperbolehkan, tidak masalah, untuk karena menghormati tamu. Tapi kalau mobil pun juga sama, kalau itu kita memang betul-betul perlu, karena kita anak kita banyak, umpamanya kan, kita kalau pengen silaturahmi, kita pengen ngaji butuh mobil, tidak masalah kredit, dengan catatan yaitu mobil satu-satunya. Kalau kita sudah punya mobil satu kok kredit lagi, yaitu yang tidak dimakruh. Motor juga sama Pak. Bagaimana, boleh nggak? Boleh, kecuali kalau motor satu. Kita sudah punya motor satu loh, motor kedua kalau kredit lagi, yaitu yang tidak boleh. Kalau bisa motor yang kedua cash belinya. Nah itu, ini aturan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya Pak ya. Ya. Ada lagi? Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibahas masalah bab suci, terutama wudhu ya Pak. Yang saya tanyakan, bolehkah ketika kita wudhu, tetapi tahu-tahu air habis itu? Misalkan kita wudhu nih, baru nyampe ujung muka, ya baru sekali, airnya habis, terus kita nyambung ke tetangga, itu gimana itu? Dilanjutkan lagi dari muka lagi sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi pertanyaan dari Pak Wahidin, mungkin kita bahas sedikit ya. Jam berapa Pak? Jangan sampai lama-lama nanti. Jam 9 ya. Jam 9 jangan malam-malam nih. Baiklah, tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita berwudu, kemudian kita pas di tengah-tengah wudu air habis, itu selagi kita nggak membatalkan wudu ya, hati kita nggak niat membatalkan wudu sesuai aturan, maka kita diperbolehkan untuk melanjutkan di tetangga atau di tempat lain selagi, catatannya selagi air yang ada di wajah kita belum kering, kita boleh melanjutkan. Tetapi kalau air yang ada di wajah kita sudah kering, ada di tangan kita sudah kering, ya, kalau tetangga sebelah pasti nggak kering ya Pak ya. Kalau jauh itu pasti kering, itu kena angin ya. Itu harus mengulang wudunya dari awal. Tapi kalau dari awal kok tiba-tiba di tengah-tengah wudu kita selesai, airnya habis, kemudian kita belum kering, ya kita melanjutkan aja. Sama mandi janabah juga sama, ya. Mandi janabah juga sama. Malam-malam tiba-tiba, wah lagi mandi, habis kumpul sama istri, mandi airnya habis. Mau mandi kok, mau dilanjutkan lagi kok dingin, ya boleh kredit. Nah, sisanya besok pagi tidak masalah. Misalnya malam, kepala dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba airnya habis, mau keluar udah males, malu. Wah ngapain tuh malam-malam keramas kan gitu. Keramas terus, di apa ya? Diledekin mulu kan. Ya. Itu boleh besok pagi. Lah besok pagi bagaimana? Besok pagi nggak usah mengulang lagi.
Tidak usah niat pun juga sudah sah. Nah, dulu saya waktu jadi pengantin gitu, santri kan sudah tahu ilmunya ya. Malam-malam ini kamu saat pengantin kok nggak pernah keramas? Siapa bilang nggak pernah keramas? ya semacam itu. Ya inilah namanya fikih itu bisa ini. Sama halnya ya di fasum semacam ini. Ingat bahwa fasum itu adalah bukan tanah kita. Fasum itu adalah tanah bersama. Apapun yang kita tanam di fasum itu orang lain sudah halal memakannya tanpa ada ngomong ke kita. Nah, ini ada jambu, ada mangga, walaupun yang nanam si A, si B, si C, ya. Wah, itu nanti kalau saya kesini ngambil tuh boleh itu Pak, nggak haram itu. Tapi ta'aduban ya, ta'aduban kita sebagai masyarakat ya, Pak saya minta mangganya ya Pak ya. Itu harus dikasih itu fasum itu, nggak makan itu. Ya, sama halnya kalau dirapikan oleh kepala wilayah kita, Pak RT misalnya. Pak RT juga gitu. Tanpa harus permisi pun juga sudah diperbolehkan, ini aturan agama. Karena ini adalah fasum. Ada lagi di rumah kita misalnya nanam semacam ini ya, di rumah kita kan namanya fasum itu kan ukuran kita yang kita beli itu kan ada di got ukurannya. Maka diusahakan kita rumah kita jangan maju kalau bisa ya, karena itu fasum. Karena apa? Kalau kita menggunakan tanah yang bukan hak kita, apalagi merasa memiliki satu jengkal saja, itu nanti azabnya sangat, masya Allah, sangat pedih. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ketika Mi'raj itu ada seorang manusia yang jalan satu langkah jatuh lagi, satu langkah jatuh lagi, satu langkah jatuh lagi, nggak sampai 7 langkah dia akhirnya nyemplung ke dalam neraka. Itu siapa ya? Jibril. Ternyata ditanya sama Jibril menjawab, itu adalah umat panjenengan ya Rasulullah yang di dunia suka ngambil tanah satu jengkal. Jadi 7 lapis antara langit bawah, 7 lapis tanah ke dalam itu dikalungkan kepada orang yang ngambil yang bukan haknya. Nah, makanya hati-hati kita Pak soal tanah ini. Orang yang jadi maklar tanah itu juga tanggung jawabnya luar biasa, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang bermain-main tanah itu, kalau orang yang sudah ngerti tidak mau ngurusin tanah ini, jual beli tanah ini, kalau nggak betul-betul memahami, tahu persis tanah yang dia maksud, tidak mau, apalagi sampai 1 meter 2 meter itu bahaya. Di makam misalnya, makam itu kalau bisa itu fasum itu jangan merasa dimiliki, jangan dibikin permanen, jangan Pak. Haram hukumnya, tidak boleh. Karena nanti untuk kemaslahatan umat dan masyarakat, karena semakin terbatas dan terbatas. Ya. Ini demikian aja, kita tutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah panjang umur, bulan depan kita lanjutkan kembali, kita bisa bertanya, berdiskusi, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat zahiran wa batinan, syar'an wa haqiqatan, amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Ali ya azim, shalli ala sayyidina Muhammadin bil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim wa hdina wa binas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjiha biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وعبد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. اللهم اجعل واصل ثواب ما قرنا القرآن العظيم ومحل مستغفر من صلى هدرة بركة شاملة لحضرة نبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته والعباد الكرام وإلى حضرة سلطان الأولياء شيخ عبد القادر البغدادي قدس الله سره ورضي الله عنه وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا مشايخنا ولمن له حقوق علينا وصل إلى حضرة في هذا المجلس
Allahumma man ila jami'al qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa akrim nuzulan wa samad wa qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna syurga wa la tahrimna ba'da wa qilna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah bil iman wa sallimna bil Qur'an wa sallimna bin nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa dhurriyyatina wa qurriyyatina bi hayatina wa fi umurina wa fi quryatina barakatan azimatan ammatan muhidatan zahiratan batinatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadhihi baldah ya Allah wa fi hadhihi mujahadah ya Allah. Barakatan azimatan muhitatan wa mus'idah ya Rabbana Allahumma shalli sallim ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa ja'alil anama muslimin bil wahid ya rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yasir ta'ahdina qurrib wa alif banana ya Rabbana fa innaka ala kulli syai'in qadir ijabati jadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya benar ya. Surabaya ladzina kami serahkan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengarkan bersama pengajian kita pada malam hari ini mengenai bab Toharoh. Kami yakin dari para jamaah sekalian mungkin masih banyak pertanyaan, tapi tidak bisa disampaikan di sini. Kita bisa lanjut silaturahim yang bermanfaat. Selanjutnya sebelum saya tutup mungkin ada penyampaian dari Pak Darno atau mungkin ada sumbangsi ya. Seperti biasa kita akan ada penarikan infak sedekah seikhlasnya dari bapak-bapak sekalian untuk tindak lanjut dari pengajian kita.